Halo guys, ketemu lagi di channel saya CTC Official 27. Jangan lupa di like dan subscribe, komen di bawah ini agar mendapat video notifikasi terbaru dari saya. Share dan like setiap video kami yang berisi tentang kegiatan pelatihan alat berat dan vlog hiburan. Oke, terima kasih dari saya Budi di channel saya CTC Official 27. Salam kompeten, salam SDM daerah yang maju dan handal. Halo, kembali lagi di channel saya di Sai TV Official 27. Jangan lupa like dan subscribe, komen di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari saya. Kali ini kita meneruskan materi yaitu bulldozer D6R, di mana kita kemarin sudah membahas materi tentang pengenalan alat. Sekarang kita memasuki materi safety. Mari kita saksikan bersama-sama materi safety yang berupa slip point. Terima kasih dari saya, salam kompeten, salam SDM daerah yang maju dan handal. Terima kasih. Oke, kita langsung saja penerusan ke materi part 2 di bulldozer D6R, yaitu kita memasuki materi safety. Yaitu di sini berisi tentang materi-materi yang pertama safety, kedua pengecekan awal sip, terus ketiga instrumen kontrol panel, keempatnya menghidupkan dan mematikan mesin, kelima teknik pengoperasian, dan keenam memarkir alat. Oke, untuk slide yang pertama kita memasuki simbol safety. Semua simbol-simbol dan peringatan safety pada buku panduan, termasuk pada buku panduan mengoperasikan dozer CAT D6R, harus diikuti setiap waktu. Untuk selanjutnya kita bisa baca bersama-sama. Semua simbol-simbol safety ditempatkan untuk mencegah setiap kerusakan kendaraan ataupun kecelakaan pada operator atau petugas perawatan kendaraan atau mekanik. Di sini ada lambang 4 safety, yaitu safety boot. Safety boot di sini ada headlamp atau helm, terus headring protection atau peredam suara, terus safety glass. Safety glass ini berupa kacamata. Oke, di sini kita disajikan text slide ketiga dari materi safety, yaitu text ID. Text ID berupa checklist kondisi untuk pekerjaan. Di sini ada lokasi, pekerjaan, tanggal. Terus teman-teman bisa pahami daripada checklist ini ada beberapa isi item, dan yang terakhir jika Anda mencentang satu atau lebih kotak merah di atas, Anda harus lapor ke supervisor Anda untuk instruksi lebih lanjut. Jadi teman-teman ketika lebih mencentang di bagian area merah ini, teman-teman harus wajib lapor ke supervisornya. Mungkin di semua perusahaan beda-beda tergantung cara mereka menyajikan sebuah text ID ini sendiri. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi keempat daripada lembar safety. Oke, kita memasuki slide yang keempat, yang dimana kita di yang pertama tadi kita dijelaskan tentang teks 5 merupakan daftar sederhana yang harus dilengkapi setiap pekerja sebelum memulai suatu pekerjaan. Terus teks 5 akan membantu Anda untuk 1. Memastikan persyaratan dasar keselamatan kerja terpenuhi, 2. Mengidentifikasi kontrol apa yang diperlukan untuk menjadi aman, 3. Membuat keputusan menghentikan pekerjaan dan meminta bantuan jika kontrol yang tepat tidak ada. Nah, itulah penjelasan dari yang tadi, gambar semacam ID card ataupun checklist. Teman-teman bisa pahami, ini hanyalah sebagian penambahan wawasan agar teman-teman tahu cara-cara dalam pengecekan checklist di materi safety. Oke, untuk materi safety selanjutnya slide kelima kita disajikan oleh gambar simper, yaitu dengan pengertian simper surat izin yang mengesahkan bahwa seorang mampu mengoperasikan alat berat tertentu dan mengizinkan orang tersebut memasuki lokasi dengan tujuan melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kondisi atau ketentuan dari simper tersebut.
Jadi untuk semua karyawan yang tidak memiliki simper ini, dia tidak boleh atau tidak diizinkan mengoperasikan unit dan memasuki area tambang. Sedikit itu pengertian dari saya. Dan untuk di belakang simper ini teman-teman, di belakang simper ini biasanya terdapat keterangan unit-unit yang sudah pernah teman-teman operasikan dengan mengikuti standar tes yang sudah dinyatakan kompeten oleh trainer atau yang berwenang di perusahaan teman-teman dimanapun bekerja. Terus golden rules nomor 2, dilarang mengoperasikan mesin apapun tanpa memiliki izin atau simper yang spesifik terhadap mesin tersebut. Inilah pengertian dari simper. Untuk selanjutnya materi lembar ke-6 pada safety, yaitu kita disajikan oleh danger. Danger, suatu bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan berat atau kematian, dapat terjadi apabila tindakan pencegahan yang semestinya tidak dilakukan. Safety adalah sangat dibutuhkan oleh setiap lokasi kerja di mana setiap karyawan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Alat pelindung diri yang biasa digunakan adalah pakaian yang cocok untuk kerja, sepatu safety, helm safety, pelindung telinga, kacamata safety, dan masih banyak lagi untuk penambahannya. Itulah pengertian daripada danger dan safety. Oke, kita disajikan di materi safety lembar ke-7, yaitu ilustrasi gambar membaca dan gambar kotak P3K dan tabung apar. Baca petunjuk atau sudah melalui training. Terus peralatan safety yang diharuskan ada pada setiap kendaraan atau alat, yaitu teman-teman wajib adanya apar, terus wajib adanya kotak K3K dan buku-buku panduan mengikuti training ataupun yang mencakup pada unit tersebut, gunanya agar terhindar dari insiden. Terus ketika ada insiden kecil, teman-teman bisa menggunakan kotak P3K yang terdapat obat dan masih banyak lagi yang di dalam itu. Nah, itulah salah satu alat-alat di dalam yang harus ada di dalam unit kita untuk keselamatan kita. Oke, Oke, kita langsung masuk ke materi 9, materi safety, yaitu tentang keselamatan. Di sini kita ada gambar ilustrasi, yang satu menaiki tangga dan terjatuh, yang satu lagi menggunakan 3 titik. Yang artinya dimana ketika kita menggunakan tangga dan pegangan, berarti kita akan jatuh karena tidak ada 3 titik tumpu yang berada di dalam tangan kita dan kaki kita. Tapi untuk gambar yang kuning ini menggunakan 3 titik kontak, dalam arti tangan kanan memegang pada titik tumbuh kanan, tangan kiri memegang pada titik tumbuh kiri, dan kaki kanan memanjatkan kepada anak tangga yang sudah tersedia. Inilah salah satu cara menaiki unit alat berat dengan aman dan standar sesuai SOP yang berlaku. Jadi teman-teman harus menggunakan 3 titik tumpu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menaiki unit ataupun menuruni unit. Oke, untuk materi yang ke-10 kita terdapat ilustrasi gambar, yaitu menggunakan safety belt. Untuk menggunakan safety belt teman-teman wajib ya, itu harus ketika kita ingin mengendarai sebuah unit maupun mobil kecil, mobil besar, alat berat model apapun, kita wajib menggunakan sabuk pengaman setiap waktu saat mengemudi. Karena kenapa? Ketika kita mengendarai unit di sebuah tambang, ketika kita tidak bisa ataupun lupa menggunakan safety belt ataupun sabuk pengaman ini, kita pasti akan diberi peringatan langsung oleh pengawas tambang, karena itu adalah sebagian penumpang keselamatan kita dalam bekerja dan mengikuti standar keselamatan safety yang ada di perusahaan teman-teman dimanapun berada. Nah, untuk golden rules-nya, selalu menggunakan safety belt ketika berada di halaman kendaraan, di dalam kendaraan ataupun peralatan bergerak yang selalu berjalan.
Jadi tidak hanya alat berat, peralatan apapun yang itu bergerak dan ada safety beltnya, teman-teman wajib menggunakannya, karena itu adalah standarisasi keselamatan kita dalam sebuah mengoperasikan alat. Oke, ini adalah materi ke-11. Teman-teman pasti sudah pada tahu semua dengan gambar ilustrasi ini, yaitu orang sedang mengisi fuel dan di sini ada logo larang merokok, yaitu tidak merokok saat pengisian bahan bakar. Jadi teman-teman tidak boleh merokok, menghidupkan ponsel ataupun yang berbau elektronik di area fuel ataupun bahan bakar ketika kita sedang mengisi, karena akan terjadi kontak antara elektrik dan minyak ataupun fuel yang dapat membahayakan kita, yang dapat menjadikan kebakaran yang tidak kita inginkan. Inilah materi safety yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Ini hanyalah sekedar ingin membantu menambahkan wawasan teman-teman semua yang membutuhkan tentang pengetahuan unit-unit alat berat. Oke, terima kasih dari saya di channel Say TV Official 27. Jangan lupa di like, subscribe, dan share, komen di bawah.